kami mempresentasikan tentang sistem pakar diagnosa penyakit ginjal menggunakan metode forward chaining. Kami yang beranggota, saya sendiri Marinda, Mega Nurbaiti, Yovita Oktatiara. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang, batasan masalah, kebutuhan fungsional data, kebutuhan dan fungsional data, dan jadwal rencana tahapan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Yovita Oktatiara. Kami persilakan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengalami perubahan secara cepat dan dinamis. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan individu yang menginginkan perubahan yang lebih baik lagi dari teknologi informasi yang sudah ada. Sehingga peran dari teknologi informasi semakin berguna dan dapat berkembang di berbagai bidang termasuk pada bidang kesehatan. Penyakit ginjal adalah salah satu yang memerlukan seorang pakar untuk membantu mendiagnosa maupun mencegah, dikarenakan penyakit ini mudah sekali menyerang tubuh manusia terutama usia dewasa dan lanjut usia. Namun sayangnya seorang pakar tidak bisa setiap saat menangani pasien dengan penyakit ini dikarenakan waktu serta tenaga yang dimiliki oleh pakar terbatas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka program sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit ginjal menggunakan metode forward chaining ini dapat membantu masyarakat melakukan pencegahan serta pengobatan secara dini. Baik, selanjutnya batasan masalah. Yang pertama, keterbatasan basis pengetahuan. Basis pengetahuan mungkin tidak lengkap atau tidak akurat, yang dapat menyebabkan hasil diagnosa yang tidak tepat. Kemudian, sistem mungkin tidak dapat mendiagnosa penyakit ginjal yang jarang atau baru muncul. Serta basis pengetahuan mungkin tidak selalu up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam ilmu kedokteran. Yang kedua, ketergantungan pada gejala. Sistem forward chaining sangat bergantung pada gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Jika pengguna tidak memberikan informasi yang lengkap atau akurat, hasil diagnosa bisa menjadi tidak akurat. Sistem mungkin tidak dapat mendiagnosa penyakit ginjal yang tidak memiliki gejala yang jelas. Selanjutnya, keterbatasan dalam penjelasan. Sistem forward chaining mungkin tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang bagaimana hasil diagnosa dicapai. Hal ini dapat membuat pengguna sulit untuk memahami hasil diagnosa dan mempercayainya. Sistem mungkin tidak dapat memberikan informasi yang cukup tentang penyakit ginjal yang diagnosis. Kemudian keterbatasan penerapan. Sistem forward chaining mungkin tidak dapat diterapkan dalam semua situasi klinis. Sistem mungkin tidak cocok untuk digunakan oleh pasien yang tidak memiliki pengetahuan medis yang memadai. Kemudian sistem mungkin tidak dapat diintegrasikan dengan sistem medis lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kebutuhan fungsional yang pertama ada data pasien. Dalam data pasien ada nama pasien, umur pasien, jenis kelamin pasien, riwayat pasien, dan gejala yang dialami pasien. Data penyakit ginjal ada jenis penyakit ginjal, penyebab penyakit ginjal, gejala penyakit ginjal, faktor risiko penyakit ginjal, komplikasi penyakit ginjal, dan yang terakhir pengobatan penyakit ginjal. Data aturan untuk mendiagnosis penyakit ginjal berdasarkan gejala yang dialami pasien. Aturan untuk merekomendasikan pengobatan penyakit ginjal berdasarkan diagnosis. Aturan untuk memberikan edukasi kepada pasien tentang penyakit ginjal. Data forward chaining. Data forward chaining adalah data yang digunakan untuk mengisi iklan dalam sistem pakar. Data sistem pakar penyakit ginjal. Data forward chaining dapat berupa gejala yang dialami pasien.
Sistem pakar akan menggunakan data forward chaining untuk memicu aturan yang relevan dengan gejala tersebut. Aturan yang terpicu kemudian akan digunakan untuk menghasilkan diagnosis atau rekomendasi pengobatan. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional data. Kinerja waktu respons sistem harus dapat memberikan diagnosis dan rekomendasi pengobatan dengan cepat dan efisien. Akurasi sistem harus dapat memberikan diagnosis dan rekomendasi pengobatan yang akurat. Skalabilitas sistem harus dapat menangani jumlah pasien yang banyak. Ketersediaan sistem harus selalu tersedia untuk digunakan. Keamanan kerahasiaan data pasien. Data pasien harus dirahasiakan dan dilindungi dari akses tidak sah. Integritas data. Data pasien harus akurat dan konsisten. Keamanan data. Data pasien harus dilindungi dari kerusakan atau kehilangan. Penggunaan. Kemudahan penggunaan sistem harus mudah digunakan oleh pasien atau dokter. Kemudian dipahami, sistem harus menghasilkan diagnosis dan rekomendasi pengobatan yang mudah dipahami oleh pasien dan dokter. Kegunaan, sistem harus bermanfaat bagi pasien dan dokter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu jadwal rencana tahapan. Jadwal rencana tahapan diagnosis penyakit ginjal adalah suatu kerangka waktu yang terstruktur untuk menguraikan langkah-langkah waktu yang diperlukan dalam proses diagnosis penyakit ginjal. Selanjutnya, untuk tahap perencanaan yaitu 1 minggu. Di sini definisi kebutuhan sistem dan pengumpulan informasi tentang penyakit ginjal. Yang kedua yaitu pembuatan jadwal dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, penentuan anggaran yang dibutuhkan. Selanjutnya, tahap analisis yaitu 2 minggu. Pengumpulan dan analisis data gejala penyakit pada ginjal. Yang kedua, penyusunan model forward chaining untuk mengelola data. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tahap desain 2 minggu, penyusunan rancangan sistem secara detail. Yang kedua, desain antarmuka pengguna. Yang ketiga, desain struktur database. Selanjutnya, tahap implementasi 3 minggu, pembuatan kode program dan pengujian sistem. Yang kedua, integrasi komponen sistem. Yang ketiga, pengujian fungsional dan non-fungsional. Selanjutnya, tahap peluncuran 1 minggu, instalasi sistem kepada seluruh pengguna yang mengalami keluhan penyakit ginjal. Yang kedua, pelatihan pengguna. Yang ketiga, pembuatan dokumentasi sistem. Selanjutnya, tahap pemeliharaan 1 minggu, identifikasi masalah dan perbaikan bug. Yang kedua, pembaruan sistem secara berkala untuk menjaga kinerja dan keamanan. Yang ketiga, monitoring sistem dan pemeliharaan. Tahap peluncuran 1 minggu, instalasi sistem kepada pengguna yang mengalami keluhan penyakit ginjal. Yang kedua, pelatihan pengguna. Yang ketiga, pembuatan dokumentasi sistem. Baik, presentasi kami telah selesai. Terima kasih atas waktu yang diberikan.